Bab 26, Franz versus Putri. Semenjak kedatangan kedua orang tua Putri, Putri memutuskan untuk tidak masuk kantor. Semua pekerjaan kantor dia kerjakan di rumah. Leni yang pulang pergi mengantar berkas yang diperlukan Putri. Hari ini jadwal ayah Putri medical check up jantung. Berhubung berada di Jakarta, jadi Putri mengajak ayahnya cek ke rumah sakit termahal dan terbagus di sana. "Ayah, mari kita ke rumah sakit biar ayah selalu sehat," ajak Putri kepada ayahnya. Ayah Putri pun mengangguk menuruti kemauan Putri semata wayangnya. Mereka pun pergi ke rumah sakit bersama. Di sana terlihat Berry yang sedang menunggu kedatangan Putri. Sebelum ke rumah sakit, Putri sempat menghubungi Berry perihal kedua orang tuanya yang akan melakukan medical check up. "Halo Om, Tante, bagaimana kabar kalian?" tanya Berry sambil mencium tangan kedua orang tua Putri. "Baik nak, Tante dan Om kesini hanya untuk melihat keadaan Om aja," ucap Ibu Putri lembut. "Mari Om, Tante, kita langsung aja kalau gitu. Tadi Bari udah konfirmasi ke bagian dokter jantung," kata Bari sambil menunjukkan jalan ke ruangan dokter spesialis jantung teman Bari. "Rih, gue ke toilet dulu ya. Tolong lo temenin bokap nyokap dulu ya, kebelet nih," ucap Putri. "Oke deh, sebelah sana ya Put toiletnya," kata Bari sambil menunjuk ke arah toilet. Putri pun terburu-buru ke toilet karena sudah tidak tahan. Ketika hendak sampai ke toilet, Putri berpapasan dengan pria yang merasa dia kenal. "Loh," kata Putri dan Franz bersamaan. "Kenapa dunia ini sempit sekali, selalu ketemu sama ini orang," batin Putri dan Franz. Putri dan Franz pun beradu pandang lumayan lama. Putri sampai lupa tujuannya saat ingin ke toilet. "Ngapain lo lihat-lihat?" tanya Putri jutek. "Percaya diri banget sih lo," saut Franz. "Lo buntutin gue ya?" tanya Putri. Lo lihat nih, gue pakai baju apa?" jawab Franz mulai kesel. Putri berpikir sejenak. "Oh, dia dokter. Apa dia dokter di sini?" "Kenapa lo bengong? Malu ya?" kata Franz mengejek. "Yah, kenapa juga gue harus malu? Dalam kamus wanita itu wanita selalu benar," jawab Putri yang menutupi rasa malunya. "Ais, dasar wanita ini menyebalkan sekali," gerutu Franz sambil berjalan meninggalkan Putri. "Ah, tuh kan, gara-gara ketemu pria menyebalkan itu, gue sampai lupa mau ke toilet," gerutu Putri. Sedangkan para suster yang melihat perdebatan kecil Putri dan Franz hanya menatap sinis ke arah Putri karena membuat pujaan hati mereka terlihat kesal. "Nyonya tidak perlu khawatir, keadaan Tuan saat ini cukup stabil. Kalau bisa, Tuan tidak boleh dibiarkan banyak pikiran agar kesehatan Tuan selalu stabil," ucap dokter kepada ibu bapak Putri. "Tuh kan ya, apa ibu bilang, ayah itu jangan terlalu memikirkan Putri. Putri itu sudah besar, bisa menjaga dirinya sendiri. Bagaimana ayah tidak kepikiran Bu, anak kita menjadi janda di usianya masih muda. Ditambah sekarang dia enggan menjalin hubungan. Ayah takut usia ayah tidak lama lagi," saut ayah Putri sedih. "Ayah jangan ngomong seperti itu, ayah pasti selalu sehat," jawab ibu Putri. Dokter dan Bari pun merasa terharu melihat perdebatan kedua orang tua Putri yang mengkhawatirkan anaknya. Putri yang sedari tadi menguping di balik pintu pun meneteskan air mata. "Maaf ayah, ibu, Putri membuat kalian khawatir," batin Putri menangis. Franz yang melihat kejadian di mana Putri menangis rasanya tidak percaya ternyata wanita yang terlihat sembrono itu bisa juga menangis. Batin Franz terenyuh melihat pemandangan di depan matanya. Putri mengetuk pintu dan memasuki ruangan langsung memeluk kedua orang tuanya. "Ayah, ibu, udah check up-nya?" tanya Putri. "Udah sayang, ayo kita pulang," jawab ibu Putri mengajak anaknya pulang. "Terima kasih dokter," ucap mereka bersamaan. Dokter pun mengangguk dan mengucapkan salam. Mereka meninggalkan ruangan dokter diantar Bari. "Berry, broku, kita pulang dulu ya," kata Putri kepada sahabat baiknya itu. Iya, hati-hati, jangan ngebut bawa mobilnya. Om, Tante masih lama kan di Jakarta. Nanti kalau ada waktu Bari bersama Fania mengunjungi Om dan Tante." "Iya nak, kami tunggu," senyum ayah dan ibu Putri. Mereka pun berpelukan dan mengucap salam. Franz yang masih menatap ke arah itu pun tersenyum. Apakah wanita itu saudara Berry? Pikir Franz. Bab 27, Rasuk, Rasa Suka. Setelah melihat kepergian Putri dan keluarganya, Bari ingin kembali ke ruangannya. Tetapi di perjalanan dihadang oleh Franz.
"Hei bro, kenapa lo ngalangin jalan gue?" Tanya Barry bingung melihat Franz yang tidak seperti biasanya. "Siapa dia?" tanya Franz. "Dia siapa maksud lo?" tanya balik Barry tidak mengerti apa yang ditanyakan Franz. "Itu yang barusan ngobrol sama lo," tanya Franz penasaran. "Oh, maksud lo Putri. Emangnya kenapa?" Barry yang mulai kepo. "Oh, namanya Putri," batin Franz. "Ya enggak, gue kira itu simpanan lo," ucap Franz sambil tertawa. Sialan, gue mah gini-gini juga setia. Putri itu sahabat gue," sahut Barry. "Oh, pantesan gue pernah lihat dia di pesta lo waktu itu," kata Franz dengan ekspresi mulai penasaran. "Ayo, lo jangan bilang lo suka sama dia ya," tatapan Barry menelisik Franz. "Enggak, gue penasaran aja," jawab Franz simpel. "Lo kalau punya rasa suka sama dia, lo harus lulus seleksi dulu dari gue," kata Barry mulai antusias. "Lah, maksud lo?" Franz keheranan. "Iyalah, dia janda muda. Gue nggak mau dia salah pilih pria," jawab Barry mulai serius. "What? Lo nggak salah?" kata Franz dengan shock mendengar penuturan Barry. "Ya, nanti gue ceritain. Yuk ke ruangan gue biar gue ceritain detailnya. Lo lagi nggak janji pasien kan?" ajak Barry. "Iya," jawab Franz karena mulai penasaran. Barry menceritakan semua soal Putri dari mulai dia pacaran dengan Indra hingga dia terjebak dalam pernikahannya bersama Hans. Franz juga menceritakan bagaimana dia mengenal Putri dari mulai awal pertemuannya. Franz yang merasa iba dengan cerita Barry pun menjadi ikut merasakan kesedihan Putri. Pantas saja dia seperti itu, batin Franz mulai mengerti tentang sikap Putri yang belakangan ini bertemu dengannya. Sedangkan Barry terlihat tertawa geli mendengar penuturan Franz yang dari awal pertemuannya dengan Putri dipenuhi dengan konflik. "Bro, kalau lo ada rasa suka sama Putri, bilang sama gue. Gue tahu lo pria baik, jadi gue bisa bantu lo," ucap Barry terlihat serius. "Lo bisa aja bro," Franz yang dibuat salah tingkah oleh pernyataan Barry. Gue serius," sahut Barry yang mencoba menegaskan. Iya, apa menurut lo gue pantas?" jawab Franz santai. "Ya pantes lah, kita udah kenal sejak kuliah. Gue tahu baik buruknya lo," ucap Barry. "Tapi gue takut keluarga gue tidak merestui bro, karena lo kan tahu gimana sikap mereka." Franz mulai tidak semangat. "Lo udah ngomongin restu aja, belum tentu Putrinya juga mau sama lo," kata Barry meledek Franz. Lo mah gitu," Franz yang kesal diledek Barry. Iya, sorry. Kalau lo minat sama dia jangan lama-lama. Dia janda muda yang digemari para lelaki lo," ucap Barry mulai memprovokasi Franz. Lo kan tahu kakak gue Edward belum married. Yang ada gue ditembak emak gue gara-gara ngelangkain Edward," ucap Franz mulai bimbang. "Udah, lo jalanin aja dulu, nanti gue usahain biar lo berdua bisa ketemu," kata Barry menyemangati Franz. "Iya dah bro, lo atur aja," jawab Franz serius. Franz dan Barry pun melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Bab 28, Mak Comblang. Putri yang mengantarkan orang tuanya pulang ke Tangerang, mampir di sebuah mall. Mall itu adalah mall yang dulu sering dia kunjungi, karena mall itu sangat dekat dengan rumah kedua orang tuanya. Meskipun Putri adalah pemilik Princess Group, dia tidak mau kebebasannya terusi. Dia tidak mau mempunyai supir dan lebih memilih tinggal di apartemen miliknya tanpa pembantu. Karena baginya rumah orang tuanya adalah yang terpenting yang harus dia buat senyaman mungkin. Putri masuk ke restoran Sunda favoritnya sedari dulu. Meski Putri asli Betawi, tapi dia lebih suka makanan khas Sunda. Karena menurut dia makanan Sunda itu ngenah bener dah panggilan Putri kepada pelayan restoran tersebut. Pelayan pun datang menghampiri Putri. "Alah si non baru kelihatan geningan," ucap pelayan itu ramah karena sedari dulu Putri selalu berkunjung. Banyak dari mereka yang mengenal pelanggan setianya itu. "Hehehe, iya nih teh, baru sempat kemari," ucap Putri ramah. Pelayan itu pun tersenyum. "Oh iya, sampai lupa, Nona mau pesan apa?" tanya pelayan itu dengan ramah sambil membuka notebook kecilnya. Putri pun tersenyum sambil menyebutkan pesanannya. "Saya mau pesan ikan gurame, cah kangkung, tempe, tahu, sambal, lalap, dan nasinya saya mau nasi merah. Terus jangan lupa saya mau minumannya
Es teh manis dikasih lemon seperti biasa. Udah itu aja. Oke siap non, ucap pelayan itu sambil bergegas meninggalkan Putri. Beberapa menit kemudian pesanan Putri pun datang. Wah, menggairahkan, gumam Putri melihat makanan yang ada di depannya. Putri pun menyantap apa yang ada di depannya dengan begitu lahap. Antara lapar atau doyan, entahlah, hanya Putri dan Tuhan yang tahu. Hehehe. Setelah menghabiskan makanannya, telepon Putri berdering. Brother Barry memanggil. Putri pun langsung mengangkatnya. Hello boy, ucap Putri. Lo di mana Put? Tanya Barry di sana. Gue lagi di mall nih, abis nganterin bokap nyokap pulang, saut Putri. Pasti lo abis makan di restoran Sunda favorit lo ya? Tanya Barry yang tahu kebiasaan Putri. Nah, tuh lo tahu. Putri pun cengengesan. Ah, lo mah gampang ditebak Paul, celetuk Barry. Oh iya, ada keperluan apa Tuan Barry menelepon saya? Kata Putri sok formal. Ah, nggak pantas ah. Gue mau ngajakin lo ketemu sama teman gue. Katanya dia pengen kenal sama lo, mau nggak? Ajakan Barry. Teman lo yang mana? Apa gue kenal? Tanya Putri dengan sedikit penasaran. Ada satu profesi sama gue, kayaknya lo kenal. Jawab Barry santai. Jangan bilang teman lo yang waktu meriksa bokap gue lagi. Jawab Putri ngasal. Ya, lo ya kali, dia mah udah punya cucu Paul. Emang lo mau jadi yang kedua? Ledek Barry. Lah, terus siapa? Tanya Putri mulai penasaran. Udah, nanti juga lo ketemu. Intinya mau nggak? Barry mulai nggak sabaran. Boleh kalau emang itu temen lo mah. Lagian gue baru tahu profesi sampingan lo itu mak comblang. Hahaha. Putri tertawa meledek Barry. Lah, buat sahabat gue apa yang enggak? Kata Barry penuh semangat. Dasar lo. Udah ah, gue mau keliling-keliling dulu nih. Udah lama gak shopping. Kata Putri sambil menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban Barry. Is, dasar wanita ini kebiasaan, gerutu Barry. Bab 29, lampu hijau. Franz yang baru pulang kerja merasa kesal. Mendapat pasien remaja memaksanya seharian agar bisa operasi plastik tanpa persetujuan orang tuanya. Franz sudah menjelaskan berbagai resiko dan lainnya, tapi tetap dipaksa remaja itu. Franz meminta bantuan dokter lain untuk menjelaskan, sampai pada akhirnya remaja itu luluh karena dibujuk oleh Barry. Hari ini benar-benar melelahkan, gerutu Franz sambil merebahkan tubuhnya di kasur empuknya. Franz yang baru saja santai dikagetkan oleh ketukan pintu kamarnya. Tok tok tok. Masuk, saut Franz dari dalam. Franz, apa Edward hari ini menghubungimu? Tanya mama Franz dengan ekspresi khawatir. Tidak mah, emang Kak Edward kemana mah? Tanya Franz bingung. Kata papa dia lihat kakakmu bersama wanita tadi di kafe, ucap mama Franz. Lah, ya udah sih mah, biarin, kan Kak Edward udah besar, saut Franz membela kakaknya. Kalau dengan wanita baik-baik mama setuju aja. Ini kamu tahu sendiri kakakmu itu selalu saja ganti pasangan, bikin mama khawatir. Sedangkan usianya sekarang udah kepala 3. Mama udah kepengen nimang cucu. Penjelasan mama Franz. Sabar mah, saut Franz santai. Ya udah, kamu aja Franz cepat nikah biar mama cepat nimang cucu. Kalau nungguin kakak kamu mah nggak tahu kapan, gerutu mama Franz. Ya, mama kan tahu Franz belum punya pacar, terus nikah sama siapa? Jawab Franz polos. Makanya cari pacar dong biar cepat nikah, kata mama Franz sambil menepuk bahu Franz. Iya mah, jawab Franz simpel. Apa gue bilang, mama aja kali ya kalau gue pengen ngejar wanita tapi statusnya janda. Gimana ekspresi mama, batin Franz. Mah, Franz mau ngomong, kata Franz lembut. Anak ini dari tadi juga kan ngomong, gerutu mama Franz. Mah, Franz serius, kata Franz mulai berpikir cara membuka percakapan. Iya, ada apa? Kata mama. Franz mulai terlihat serius. Franz pengen ngejar wanita, tapi Franz yang tidak melanjutkan omongannya membuat mamahnya Franz bingung. Kenapa wanita itu? Apa dia wanita bersuami? Tanya ibu Franz. Tidak mah, dia wanita baik-baik, tapi dia seorang janda. Suaminya meninggal, jawab Franz mulai menceritakan tentang Putri. What? Ibu Franz kaget. Gimana mah? Apa mama setuju? Tanya Franz serius.
kalau dia mau sama kamu mama tidak keberatan, asalkan wanita baik-baik, ucap ibu Franz serius. Alhamdulillah mendapat lampu hijau, batin Franz bahagia. Iya mah, kalau memang mama sudah setuju, Franz akan mengejarnya. Hehehe, dasar anak ini, gerutu ibu Franz. Ibu Franz pun meninggalkan putra bungsunya untuk istirahat. Franz mengambil handphonenya untuk mengirim pesan kepada Barry. Bro, apa lo udah bilang sama Putri? Tanya Franz. Pesan yang dikirim Franz dibaca oleh Vania karena Barry sedang mandi dan handphonenya ditaruh di atas meja samping tempat tidur, tepat di samping Vania. Hah? Siapa ini? Kenapa nanyain Putri? Batin Vania penasaran. Bukannya membalas pesan Franz, Vania malah heboh mengetuk pintu kamar mandi. Sayang, ini ada Franz nanyain Putri, teriakan Vania dengan keras sambil mengetuk pintu kamar mandi. Barry yang merasa terganggu karena ulah istrinya membuka pintu tanpa menggunakan handuk, sedangkan busa sabun masih membaluti tubuh kekar Barry. Aduh sayang, kenapa kamu berisik sekali? Tanya Barry. Vania melongo melihat suaminya yang terlihat menggoda. Sayang, panggil Barry sontak membuat Vania tersadar. Itu ada Franz menanyakan Putri, jawab Vania. Terus? Aku penasaran. Sudahlah, ayo temani aku mandi, kata Barry sambil menarik tubuh Vania ke dalam pelukannya, sambil melempar telepon miliknya ke tempat tidur. Barry dan Vania pun melakukan hubungan suami istri dalam kamar mandi. Sedangkan Franz di kamarnya terlihat kesal karena pesan yang dia kirim hanya dibaca oleh Barry tanpa membalasnya. Bab 30. Andi Lau, antara dilema dan galau. Franz yang belum mendapatkan jawaban dari Barry terus galau sampai dia tertidur dalam pikiran yang penuh tanda tanya. Barry yang sedang asik melakukan hubungan suami istri dengan Vania sama sekali tidak peduli dengan teleponnya yang terus berbunyi. Pagi hari yang indah menurut Barry berbeda dengan Franz yang masih saja menggerutu karena tidak ada jawaban dari Barry. Ini si Barry kemana? Sampai udah hampir 50 pesan, 10 miss call dari gue tetap aja gak ada balasan. Bener-bener bikin gue Andi Lau, gerutu Franz. Sedangkan Barry yang baru bangun tidur penuh semangat, Barry mencium kening Vania. Selamat pagi sayang, kata Barry. Vania yang kelelahan tidak menjawab karena masih asik dalam tidurnya. Sebelum mandi Barry baru membuka handphonenya. Wah, ada apa ini si Franz sampai spam gini? Barry kaget melihat catatan handphonenya. Telepon dulu lah. Barry memanggil. Lo kemana aja dari semalam gue hubungin? Gak bisa-bisa, gerutu Franz langsung marah-marah. Barry yang langsung kaget menjatuhkan teleponnya dari telinga. Oh my god, si Franz kalau ngomel udah kayak emak-emak kekurangan beras, batin Barry. Hehehe, maaf, semalam gue lagi, taulah suami istri, hehe, ucap Barry sambil tertawa. Sialan banget lu, gue mah dari semalam gak bisa tidur, lu malah enak-enakan, saut Franz. Maaf, makanya cepet merit biar ngerasain enaknya, jawab Barry menggoda Franz. Udahlah, lo malah basa-basi, gue kan maunya nanya dari semalam. Barry yang sudah mengenal tabiat Franz dari dulu tidak mempermasalahkan karena memang itu salah dia sendiri. Iya, gue udah baca pesan lo. Iya, Putri mau katanya ketemu sama lo, tapi gue gak bilang lo yang mau ketemu sama dia, jawab Barry santai. Ya udah lega gue kalau gitu, jawab Franz yang sudah mulai biasa. Ye, udah kayak emak-emak lo bawel banget, saut Franz. Ye, lo kan tahu gue baru kali ini niat deketin wanita, ucap Franz. Iya, gue tahu. Gue kira lo homo, ledek Barry. Jalan lo, gerutu Franz. Ya udah gue mau mandi dulu, nanti sore gue kabarin tempatnya, ucap Barry. Oke, ucap Franz langsung menutup teleponnya sebelum Barry menjawab lagi. Wah, bener sama kayak si Putri kalau telepon langsung main matiin aja, gerutu Barry. Karena hari weekend Franz yang selalu olahraga langsung bersiap-siap untuk pergi keluar. Pas keluar Franz melihat Edward yang sudah terlihat rapi menuju keluar rumah sambil membawa kunci mobilnya. Lo mau kemana kak? Tanya Franz pada Edward. Gue mau ke puncak, jawab Edward santai. Sama siapa? Tanya Franz. Kepo amat lo, sama pacar gue lah. Nanti kalau mama tanya bilang aja gue pergi sama temen, jawab Edward sedikit ketus. Franz simple. Edward pun meninggalkan rumah sedangkan Franz terlihat gemas melihat tingkah kakaknya. Ih, itu kakak yang tertukar kali ya, gak mikirin perasaan ibunya sama sekali, gerutu Franz.
Franz meninggalkan rumah dengan pakaian olahraganya. Apartemen Putri. Putri yang masih asyik bermain dalam mimpinya, dia sangat enggan membuka mata. Alarm berbunyi menunjukkan pukul 10 pagi, barulah dia bangun. Enak bener ya kalau weekend gini gak usah pusing sama kerjaan, ucap Putri yang merasa senang karena hari libur.